A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhastum indallahi ahdan falayyukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan wa
ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khisyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli wa sallim alaihi beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat Sinau, dalam kehidupan ini kita tidak hanya diajarkan untuk beribadah secara individu, tetapi juga untuk berbagi dan peduli terhadap sesama. Salah satu rukun Islam yang memiliki peran besar dalam keadilan sosial adalah zakat. Nah, untuk membahas lebih dalam tentang fikih zakat, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang insya Allah akan memberikan pemahamannya yang lebih luas, yaitu Ustadz Afif Zakaria. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, hari ini saya dalam keadaan sehat dan siap serta kondisi yang prima. Namanya siapa ini? Adik Aziza ya? Iya, Aziza. Ya, baik. Amin, baik. Ustadz, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ustadz, bisa dijelaskan secara singkat apa itu zakat dan mengapa zakat menjadi salah satu rukun Islam? Oh, terima kasih Adik Aziza ya. Dalam salah satu rukun Islam kita adalah zakat ya. Jadi ada syahadat, sholat, kemudian puasa, zakat, dan haji. Zakat ini menjadi salah satu pilar dari rukun Islam karena keberadaannya menjadi penyambung antara yang kaya dengan yang miskin. Sebuah sunatullah, Allah itu akan meninggikan sebagian dalam aspek rizki, ilmu, dan lain sebagainya, dan tidak meninggikan yang sebagian, sehingga menjembatani antara yang rendah ekonominya dengan yang tinggi ekonominya itu adalah zakat. Zakat sendiri maknanya adalah bersih, suci. Zakat juga bermakna tumbuh. Bermakna suci dalam artian zakat ini menjadi sarana bagi orang kaya untuk mensucikan hartanya dari berbagai macam campuran-campuran harta yang haram dalam proses mendapatkannya. Harta juga sebagai bentuk pembersih dari jiwa manusia dan juga sebagai sarana untuk menumbuhkan keberkahan harta yang dimiliki oleh manusia. Sehingga zakat ini sangat penting untuk si kaya, penting pula untuk si miskin. Penting untuk si kaya karena si kaya perlu membersihkan hartanya. Si kaya perlu membersihkan jiwanya. Sehingga berkah itu akan muncul ketika hartanya sudah bersih. Nah, zakat juga sangat penting bagi si miskin
untuk bisa membantu kebutuhan-kebutuhannya. Sehingga zakat ini diperlukan bagi orang yang kaya, juga diperlukan bagi orang yang miskin. Tentu dalam dua konteks yang berbeda namun saling berkaitan. Begitu, Aziza. Masya Allah. Ustadz, zakat sendiri ada beberapa jenis. Bisa dijelaskan apa saja macam-macam zakat dalam Islam? Betul. Dalam Islam, zakat itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, dan ini menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam yang masih hidup, yaitu zakat fitrah. Yang kedua, ada yang namanya zakat mal. Zakat mal sendiri nanti akan dibagi menjadi beberapa. Contoh seperti ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian, ada zakat profesi yang baru. Kemudian juga ada zakat kekayaan berupa emas dan perak. Bahkan ternak yang dimiliki itu juga ada zakatnya. Jadi secara global zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Begitu. Menarik sekali Ustadz. Lalu, bagaimana ketentuan nisab dan kadar zakat untuk emas, perak, dan penghasilan? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang menarik, namun sebelum kita masuk ke area untuk zakat emas dan perak, kita perlu sampaikan terkait dengan zakat fitrah. Karena ini sebentar lagi kan bulan suci Ramadan, bulan di mana nanti umat Islam itu diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib bagi setiap jiwa yang muslim yang hidup di bulan suci Ramadan. Kadarnya untuk satu orang satu kepala atau satu jiwa itu yang harus dikeluarkan, dibayarkan adalah satu sok. Satu sok ini kemudian ditafsirkan oleh Kementerian Agama dan ditetapkan sebagai kira-kira itu 2,5 kilogram sampai 3 kilogram. Dan biasanya setiap awal Ramadan Kementerian Agama, kalau di Kota Balikpapan tentu saja Kementerian Agama Kota Balikpapan akan mengeluarkan surat keputusan kadar zakat. Nah, beberapa tahun terakhir itu ketentuannya adalah untuk satu jiwa, satu orang, misalnya adik Azizah mau membayar zakat, maka untuk adik Azizah sendiri itu harus dibayarkan 3 kilogram beras. Kalau adik Azizah ternyata di rumah itu ada ayah, ada ibu, ada adiknya, maka 4 orang nih. Kalau 4 orang berarti 3 dikali 4 berapa kira-kira? 12. 12, pinter sekali. Jadi 12 kilogram beras yang harus dikeluarkan oleh keluarganya adik Azizah untuk membayar zakat. Nah, kemudian untuk zakat mal ini ada 2 istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama ada istilah namanya nisab, yang kedua istilah namanya haul. Jadi tidak serta-merta kita memiliki harta kemudian wajib zakat, tapi ada ketentuannya. Ketentuan yang pertama adalah nisab. Nisab ini adalah ukuran tertentu harta atau hasil panen atau pendapatan yang kemudian diwajibkan membayar zakat. Namanya tadi apa? Nisab. Nah, namanya nisab. Kemudian yang kedua adalah haul. Haul ini adalah usia harta, yang dalam bahasa sederhananya adalah harta tersebut sudah berusia 1 tahun kepemilikan. Misalnya gini, saya punya emas
sebanyak 1 kilo. Ini kalau baru saya miliki 1 hari, maka belum wajib zakat. Tapi kalau sudah 1 tahun, maka wajib zakat, begitu. Nah, sekarang gini, untuk kadar emas yang kita miliki itu adalah 85 gram. Kalau kita punya emas seberat 85 gram dan sudah berusia 1 tahun kepemilikan kita, maka kita wajib berzakat. Kalau perak itu sekitar 595 gram. Kalau kita memiliki perak seberat 595 gram dan sudah kita miliki selama 1 tahun, maka kita harus mengeluarkan zakatnya. Berapa? Untuk emas yang tadi kita sebutkan nisabnya adalah 85 gram, maka dikeluarkan 2,5%. 2,5%. Jadi tidak banyak. Jadi kalau misalnya dari 85 gram emas itu dikeluarkan 2,5%, tentu hanya sekian persen yang harus kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Selain itu, nanti di bagian-bagian seperti zakat perdagangan, zakat untuk harta kekayaan yang lain yang kita simpan selain berupa emas, itu dikiaskan atau dipadankan takarannya dengan nilai emas. Misalnya gini, kalau 85 gram emas yang hari ini harganya 1 juta, berarti emas itu 85 gram, uangnya berapa? 85 juta. Kan begitu ya? Sehingga ketika kita memiliki simpanan uang di bank sebesar 85 juta dan sudah berusia 1 tahun, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak berapa tadi adik Aziza? 2,5%. Nah, seperti itu. Ini untuk zakat mal. Masya Allah, ini sangat bermanfaat. Nah Ustadz, ada istilah anshaf dalam zakat. Bisa dijelaskan apa saja yang berhak menerima zakat? Orang-orang yang berhak menerima zakat ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Jadi orang-orang yang berhak menerima zakat itu yang pertama adalah orang fakir, fuqara, orang yang fakir, orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki uang atau harta yang cukup untuk menghidupi kebutuhan pokoknya. Jadi dia tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, ya, sehingga kebutuhan hidupnya seperti makan, pakaian, tempat tinggal tidak bisa dia penuhi. Maka kategorinya adalah fakir, ya. Kemudian yang kedua adalah miskin. Orang miskin ini orang yang memiliki pekerjaan. Dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Maka disebut dengan miskin. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil ini orang
yang menjadi pengelola zakat. Kalau di masyarakat kita kenalnya sih panitia zakat. Mulai dari mengumpulkan zakat, kemudian menimbang, membagi, dan mendistribusikan zakat, itu disebut dengan amil. Kemudian yang keempat adalah seorang mu'allaf. Mu'allaf ini adalah saudara-saudara kita yang baru masuk agama Islam. Apakah dia dulunya saudara kita yang Nasrani, saudara kita yang Buddha, saudara kita yang Hindu, Konghucu, ya, agama-agama di luar agama Islam yang kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Dia disebut dengan mu'allaf. Orang yang mu'allaf ini, orang yang dilembutkan hatinya ini, dia mendapatkan bagian zakat agar supaya dia memiliki kekuatan secara ekonomi, kemudian dia tumbuh rasa syukurnya, alhamdulillah saya senang, saya bahagia masuk ke dalam agama Islam. Dia senang karena ternyata orang-orang di sekitarnya memberikan pertolongan untuk dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Yang empat tadi ya. Kemudian yang kelima adalah rikob. Rikob ini adalah budak. Kalau zaman sekarang perbudakan sudah tidak ada. Kalau di zamannya Nabi Muhammad SAW dulu, ini masih ada istilah budak. Orang yang dipekerjakan di rumah kita atau di tempat usaha kita tanpa digaji. Nah, jadi ini namanya budak. Kalau sekarang sudah tidak ada perbudakan. Kemudian yang keenam adalah ghorim. Orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya yang syar'i. Dia terpaksa hutang. Maka orang yang seperti ini boleh diberikan zakat, bahkan dalam sebagian perkataan ulama itu boleh uang zakat dipakai untuk melunasi hutangnya. Orang yang ghorim tadi, orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya yang secara syar'i. Kemudian yang berikutnya adalah fisabilillah. Orang yang sedang dalam perjalanan, ya, perjalanan sabilillah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, zakat di sabilillah ini kemudian bisa berkembang. Segala macam kegiatan atau orang yang terlibat dalam kegiatan meninggikan agamanya Allah, memperjuangkan agamanya Allah, ini berhak mendapatkan zakat. Contoh, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mendakwah, orang yang menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu-ilmu agama, ini boleh menjadi penerima zakat. Bahkan tidak hanya orangnya, kegiatannya, misalnya dalam fatwanya Syekh Yusuf Qaradawi itu termasuk juga sabilillah ketika membangun masjid. Orang membangun masjid tidak selesai-selesai, tapi ada dana zakat yang banyak, kemudian dipakai untuk membangun, itu juga boleh, kategorinya masuk dalam sabilillah. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, anak jalanan, ya, orang atau anak yang sedang menempuh perjalanan kemudian kehabisan bekal, maka boleh diberikan zakat atau sebagai penerima zakat. Ini ada 8 asnaf, 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama tadi orang fakir, orang miskin, kemudian
amil, terus mu'alaf, mu'allaf, rikob, rikob, gharim, ghorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Ini orang-orang yang berhak menerima zakat. Luar biasa, zakat benar-benar menjadi instrumen yang kuat dalam Islam. Alhamdulillah, kita telah mendapatkan banyak ilmu berharga dari Ustadz Afif tentang fikih zakat. Beberapa hal penting yang bisa kita simpulkan dari pembahasan ini, zakat adalah kewajiban setiap muslim yang memiliki harta mencapai nisab dan haul. Ada dua jenis zakat utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal memiliki berbagai macam bentuk, termasuk emas, perak, perdagangan, pertanian, dan penghasilan. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin, dan mu'alaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama dan menjadikan harta kita lebih berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada Ustadz Afif atas waktu dan ilmunya yang luar biasa. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada sahabat Sinau yang sudah setia menyimak podcast ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Sampai jumpa di podcast Sinau, yaitu Semangat Mencari Ilmu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.